sudah nyampe di rumah. Itu sisinya tuh mungkin kangen ya, karena kangen udah berapa tahun gitu ya, udah lama gitu perjalanannya tuh, saking kangennya sama keluarganya itu, semuanya pada dipeluk-peluk gitu, peluk ibunya, adiknya, saudaranya, itu dipeluk semua itu sama sisinya sambil nangis itu ya, sisinya tuh sambil nangis. Wah kangen itu melepas Selimundu dengan berpuluh-puluh tahun keliling-keliling dunia gitu tuh ya. Pas lagi begitu tuh ya, nggak taunya itu bapaknya tuh datang, Itu bapaknya tuh bukannya senang, bukannya girang gitu ya, anaknya datang tuh. Wah malah itu yang namanya bapaknya itu ngamuknya, waduh nggak ketahan. Ya bapaknya itu sama sisinya tuh bukannya meluknya atau gimana, nanya kabarnya atau apa, malah enggak itu sisinya, malah sama bapaknya tuh disiksa habis-habisan. Itu sisinya tuh disiksa tuh bukannya nangis atau gimana gitu, itu sisinya tuh dipukul itu malah diem aja, bengong aja. Jadi nggak merasakan kesakitan, enggak kebal gitu, jadi dipukul mukanya, ditonjok gini, digitu itu tuh diam seolah-olah nggak berasa gitu. Diam itu, oh, bapaknya itu malah tambah marah, tambah emosi. Wah bener-bener itu si tuan itu ya, si tuan ngomongnya, emosinya berlebihan, kayu sama segala macam itu kena badannya sisinya itu. Tapi itu sisinya tuh dipukulin bukannya nangis atau nyengir atau gimana, diam aja kayak nggak berasa. Itu udah begitu tuh ya, lama kelamaan mungkin si bapaknya itu mungkin kecapean habis mukulin sisinya itu tuh, langsung duduk tarik napas ngos-ngos seperti orang habis lari-lari begitu ya. Sisinya tuh dia duduk aja di situ sambil ngeliatin bapaknya itu, papihnya gitu ya. Itu liatin aja, malah sisinya tuh udah begitu tuh mendekat sama bapaknya tuh, itu sama papihnya itu ya. Langsung sungkep sih sampai cium kakinya, guys. Tapi itu nggak nangis atau nggak ngomong sisinya tuh. Itu si papihnya itu tuh malah buang muka, nggak mau lihatnya anaknya itu. Mungkin dikarenakan kecewa atau gimana, kurang tahu juga ya. Kan keinginannya itu nggak pindah kepercayaan, nggak pindah keyakinan. Itu saking kecewanya kali ya, diem aja. Udah sisinya juga dia nyiumin kakinya tuh, nyempil langsung memandang meluk ke pinggangnya. Itu diam aja, udah mungkin kesel itu langsung berdiri keluar, itu langsung balik lagi, malah ngusir lagi itu si tuan itu, ngusir sesama sisinya tuh, ngusir. Bahasanya bahasa perdom gitu ya, bahasa Belanda, saya juga nggak ngerti kok bahasanya. Itu sisinya tuh diam, nggak ngerti maksud tujuannya bapaknya yang ngobrol itu, ngomeli sama pakai bahasa Belanda tuh, sisinya tuh diam aja. Terus datang neneknya terus ngomong sama sisinya tuh, kamu sebenarnya dari mana, kata neneknya tuh. Tapi sisinya tuh diam nggak nyaut ke apa. Udah ditanya sama neneknya nggak mau nyaut, pengen dijawab sama bapaknya atau papihnya, udah gitu pergi si neneknya tuh, dikarenakan nggak disaut jawab tak pertanyaannya tuh. Terus si papinya juga langsung pergi tahu kemana, nggak datang. Terus sisinya tuh ditawar mau dikasih sama emaknya tuh, sama maminya ya, mami dikasih makan, dikasih minum gitu ya, gimana lagi ya, kangen sama anak. Nggak taunya itu si bule itu, si tuan itu datang lagi, yang namanya piring itu dilempar keluar.
Tapi sisinya tuh diam, nggak ada reaksi apa-apa, diam terus, diam itu tuh si tuan itu ngomel-ngomel lagi. Sisinya juga nggak ngerti tuh bahasanya tuh, nggak mas, dikarenakan nggak pernah bahasa Belanda, nggak pernah belajar, nggak pernah. Udah gitu tuh sisinya tuh udah langsung, mungkin udah berisik dengernya tuh, langsung keluar duduk di depan rumah, duduk. Padahal sih perutnya bunyi kriuk, kan pengen makan itu sebenarnya, dikarenakan orang tuanya marah. Lalu sisinya tuh pergi lagi, pergi itu dari di rumahnya tuh nggak lama, pergi terus dari rumahnya terus pergi jalan terus, itu meneruskan perjalanan. Kurang lebih perjalanan kurang lebih ada 3 jam arah ke arah ke sebelah timur. Itu ada jeep datang, nyusul ada jeep datang terus manggil. Ya mungkin itu sebagai apa ya, tukang kebun atau apa, pembantu gitu ya. Sisinya tuh suruh naik lagi, suruh dijemput, naik. Dia nggak mau, sisinya tuh nggak mau, dipaksa, dia yang ditangkap sama itu tuh, yang disuruh sama bapaknya tuh, disuruh langsung ditarik ke mobil balik lagi. Udah nyampe di rumah tuh suruh duduk sama si bapaknya itu, ditanya dengan cara baik-baik. Jadi seolah-olah itu bapaknya tuh nguji mental selama ini pergi dari rumah tuh sampai di mana pendapatannya, penghasilannya dari pengalamannya itu. Udah duduk di depan bapaknya tuh, terus langsung ngomong bapaknya tuh, ya, kamu sebenarnya dari mana? Udah puluh-puluh tahun udah dicari kemana-kemana, udah cari sampai menjebarkan orang nyari kamu nggak kemana sih, dicari kemana. Itu sisinya tuh diem, nggak berani menatap wajah bapaknya tuh, nggak berani, udah selalu merunduk terus. Kamu sebenarnya dari mana? Apa maksud tujuannya kamu itu sampai keliling-keliling, sampai rambut udah panjang begitu, janggut godek udah penuh begitu, kamu sebenarnya dari mana? Jadi sisinya tuh diem. Itu si bapaknya tuh, si papanya itu duduk gitu ya, duduk rokoknya tuh rokok serutu yang segede gini, ini serutu ya, enak banget, keciumnya wangi gitu. Terus si papanya tuh ngomong, udah sekarang kamu di rumah aja istirahat, udah kalau mau makan, kalau mau tidur sana, kalau mau mandi. Kalau udah ada perintah begitu langsung sisinya tuh berdiri, bangun, lari ke belakang, mandi, bersih, keramas gitu ya. Keramas udah makan udah ganti. Terus disuruh tidur sama si tuan itu, tuan turun tidur, udah kamu sekarang tidur istirahat. Ya terus sisinya tuh tidur, masuk ke kamar, itu di kamar tuh sisinya tuh merenung kenapa orang tua saya begitu, apa maksudnya, apa tujuannya, kok saya datang untuk disiksa atau gimana. Pas lagi merenung begitu, ada suara tanpa jirin, Sinyo sabar Sinyo, itu adalah ujian kamu benar enggak, kuat enggak melawan sama godaan dari orang tua, tapi benar kamu udah kuat, udah menahan emosinya orang tua, kemarahan orang tua, tapi kamu tetap tata krama, sopan santun, udah boro-boro ngelawan gitu, malah menatap wajahnya aja gak mau. Benar Sinyo, berarti kamu tuh udah berhasil selama perjalanan itu, sekarang udah dibuktikan bahwa kamu itu menjalani kehidupan itu, kamu udah berhasil. Itu sisinya celung nyari suara, nyari orang yang ada suaranya, tapi nggak ada orangnya, cuma suaranya aja. Udah langsung tidur, lama-lama kelamaan terus langsung tidur. Sisinya tuh tidur mungkin udah capek tuh, tidurnya ngorok gitu ya.
tidur ngorok. Di dalam tidur itu terus ada impian di dalam waktu tidur tuh. Sisinya tuh jalan-jalan ke pinggir laut, malah bawa pancing. Sisinya tuh bawa pancing, jalan-jalan itu mancing ikan. Sisinya dalam impian tuh makin lama di situ ada perahu langsung manjat. Sisinya tuh manjat di perahu, mancing gitu ya, nikmat itu ya dapatnya ikannya tuh banyak dalam impian tuh. Nah, ditarik, cuma ikannya tuh bukan ikan apaan, itu ikannya tuh ikan lundu. Ikannya tuh ya kecil-kecil aja, paling sebesar ibu jari kaki, paling sejempol gitu ya, tapi sering dapatnya tuh. Pas lagi mancing begitu, pas nengok di situ ada cewek cantik ya, cantik putih di situ tuh. Sisinya tuh ngeliatin aja dari kejauhan tuh, ngeliatin. Itu pancingannya tuh ada yang nyangkut gitu ikan, tapi nggak dilihat, nggak diperhatiin itu ikan. Pas ngeliatin perempuan itu si perempuan itu pas nengok sama sisinya senyum. Itu sampai sisinya tuh sampai tarik napas sisinya tuh ya. Itu rambutnya panjang sampai sebahu itu sisinya. Tarik nafas, terus si perempuan itu mendekat sisinya itu tuh. Sisinya di situ lagi apa? Enggak, lagi mancing. Udah dapat belum? Udah, cuma itu kecil-kecil kan. Emang mau kemana kamu? Enggak, cuma main aja iseng kesini. Pas kesini, kamu lagi mancing. Iya. Jadi kamu maksudnya kesini mau apa? Yang enggak cuma main-main aja, ya orang rumahnya deket dari sini. Kalau saya kan tiap kata si perempuan itu ya, di sini kan tempat main saya di sini. Ya kadang-kadang main, gitu kata si perempuan itu, kadang-kadang mancing di sini tuh. Terus dia jawab, oh kamu suka mancing juga? Ya suka lah, suka. Bawa nggak pancingannya? Bawa tuh. Si perempuan juga itu tuh doyan mancing, si perempuan tuh. Itu mancing berdua tuh ya, tapi sisinya tuh matanya tuh meleret, tuh ngelirik terus ke sebelah kanan. Dia cewek yang cantik putih itu ya, putih rambutnya kuning gitu ya, kuning rambutnya. Jadi soal konsentrasi sisinya itu nggak fokus ke mancing, jadi malah pikirannya juga nggak keruang itu. Semakin lama nggak, seperti orang kedinginan, keluar keringat itu dari badannya lama kelama. Itu si perempuan tuh ngeliatin aja. Terus si perempuan itu nanya, "Sinyal, kenapa kamu keringatan? Emang capek?" "Ya capek, panas. Ya udah, kalau panas sih mendingan mampir aja ke rumah yuk sana." "Enggak, terima kasih." Itu sisinya tuh langsung beberes pancingnya, pergi. Terus ditanya sama perempuan itu, "Sinya mau kemana?" "Mau pulang." Itu mau pulang. Itu si perempuan itu kelihatannya tuh kayak kecewa, kelihatannya mungkin pengen ngobrol atau pengen apa. Itu sisinya kayak takut gitu ya. Di dalam impiannya tuh tidur, itu sisinya tuh nggak taunya tidurnya tuh udah 2 hari 2 malam gak bangun. Pas paginya tuh bangun, pas bangun nanya, "Kalau ini hari apa?" Terus kata emaknya, "Kamu itu udah tidur 2 hari 2 malam." Sisinya itu ngucap, "Alhamdulillah, saya udah istirahat tenang, nyaman." Itu ngucap syukuran begitu tuh, emaknya tuh melotot. Terus dia nanya, "Emang kamu sekarang kepercayaannya apa ngucapnya begitu?" "Ya kalau saya," kata sisinya, "kalau saya kan pengen masuk muslim, pengen jadi muslim. Sekarang tuh saya udah jadi muslim." Itu emaknya diam, gak reaksi apa-apa. Gak reaksi, emang baik emaknya tuh, sabar orangnya tuh. "Ya udah, kamu kalau udah menganut ajaran itu ya udah, kamu itu gak usah ribut, gak usah rewel, udah diam aja, jangan ribut-ribut nanti ketahuan."
emang begitu. Terus sisinya tuh nurut sama mamanya tuh, gak ngomong masalah ini masalah itu. Kalau waktunya sholat pergi ke masjid, biasa pakainya kalau dari rumah biasa, tapi pinjam sama orang pakainya tuh pinjam. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan sisinya tuh istirahat di rumahnya. Itu jadi umpet-umpetan, bangun pagi, bangun subuh, sholat subuh, lari. Udahnya sih biasa tidur lagi ke rumahnya. Kegiatannya tuh begitu terus. Kurang lebih sisinya ada di rumah tuh kurang lebih sekitar 6 bulan. Udah 6 bulan tuh sama bapaknya tuh diajak main. Nah, ajak main gitu ya. Naiknya tuh naik sepeda. Naik sepeda ya, si tuan itu naik sepeda. Malah dikawal si pesepeda. Nggak taunya dibawa ke tempat tempo hari mancing di situ. Memancing. Udah nyampe ke situ, sisinya tuh sudah selingkuh. Dalam pikirnya kan dulu saya pernah kesini, tapi mau apa saya dibawa ke sini tuh. Udah lagi gitu ada sosok kiai datang nyamperin biasa. Dia ngucap salam, itu bapaknya tuh diem, kalau sisinya nyaut dalam hatinya nggak mau ngeluarin suara, nggak mau dikarenakan takut. Terus sisinya sama bapaknya tuh disuruh mampir ke rumah. Sisinya itu langsung nyari pancing, nanyain sama orang itu, sama pihak Pak Kiai itu. Pak Kiai ada pancing nggak? Oh ada di belakang. Terus teriak, suruh ngambil pancing sama anaknya tuh, suruh ngambil kail gitu. Dikira tuh yang ngambil kail itu anak laki-laki, ternyata perempuan. Dikasih isi kail itu tuh sama. Ini sinyal mau mancing, malah si perempuan itu nyari cacing. Sisinya udah menerima pancing, udah menerima cacing dari orang itu, langsung pergi sendirian. Si anak perempuan itu ngikutin dari belakang, ngeliatin aja. Sisinya cuek aja gitu, nggak reaksi apa-apa, nggak reaksi. Mancing aja asik ya, namanya ikan londuk itu ya, kecil-kecil. Itu asik mancing di perahu. Udah lama kelamaan ada orang manggil sisinya nengok, terus langsung pulang. Udah pulang begitu terus pamitan pulang ke rumahnya, sisinya sama bapaknya tuh pulang. Kalau obrolan orang tuanya tuh nggak tahu ngobrol apa nggak tahu. Nggak tahu masalah apa atau masalah apa nggak tahu. Dan karena sisinya itu ada lagi di pinggir kali lagi mancing di atas perahu. Pulang ya tuh berdua tuh pulang. Terus sisinya waktu udah nyampe pulang tuh merenung di situ. Dipikir-pikir kok mirip-mirip dalam impiannya begitu. Sisinya tuh mikir, merenung, kok mimpinya kok mirip-mirip kayak yang impian, tapi kayaknya seperti kejadian begini. Apakah mimpi itu ada benarnya atau gimana? Itu merenung. Tapi kalau seumpamanya mimpi beneran dari Allah, tapi nggak bakalan ingat selamanya. Tapi kok ini ingat, tapi kejadian aneh. Udah gitu sisinya tuh udah pikirin gitu, langsung main pergi. Udah sore tuh udah isya dia pergi lagi, tahu kemana. Jalannya ke arah barat. Di situ ada masjid besar, di situ masjid zaman dulu. Pas lagi jalan sendirian itu, yang dari mimbar ada cahaya meletar kena dadanya tuh itu terus sampai sisinya itu sampai terpelanting jauh. Udah terpelanting itu jatuh, sisinya tuh udah jatuh, udah bangun, ngusap dadanya tuh yang bekas kena itu tuh, kena tembakan yang dari mimbar itu, diusap. Ternyata di dadanya tuh ada sebesar bentolan di situ, dipegang-pegang, terus dilihat itu warnanya hitam.
Dia mikir, ya ini apa, kok ada apa, ini tuh ya ada apa. Mikir terus sisinya tuh. Nggak terjawab. Enggak. Udah begitu langsung jalan. Jalan terus ke arah barat, jalan di situ tuh. Di situ banyak kebun bambu, di situ main malam-malam itu yang namanya kunang-kunang itu, wah kelihatannya tuh bagus gitu ya, bagus. Kelapa kelilip malam, udah gelap, ada kunang-kunang bagus ibarat bulan. Bulan gelap ada bintangnya, sisinya di situ ngeliatin aja, memandang bintang, ya memandang kunang-kunang gitu ya. Di situ senang betul, di situ sisinya dapat kebahagiaan, ketenangan. Terus dia berdiri kecapean, langsung nyari-nyari tempat. Di situ ada tunggul bekas pohonan yang udah ditebang, pasti ada sisanya ya, itu sebutnya tunggul ya. Tunggul, di situ duduk. Liatin aja gitu, semakin lama semakin malam, semakin lama semakin malam. Nggak jauh dari situ ada cahaya datang, cahaya putih. Ada cahaya putih datang, dekatin. Udah dekat gitu tuh, cahaya putih itu berubah wujud menjadi kambing besar itu ya, domba itu. Si domba tuh ngeliatin aja sama sisinya itu, ngeliatin. Sisinya manggil, kasih kambing itu, domba sini domba. Si domba tuh bukannya nyamperin, malah lari kabur, diikutin sama sisinya tuh, si domba itu diikutin. Nggak jauhnya si domba itu tuh larinya ke kali situ tuh. Pas nyampe ke situ tuh di pinggir kali itu, sisinya tuh berdiri aja nyari. Nih kambing itu, domba itu larinya kemana? Tadi perasaan, kata sisinya tuh. Perasaan nyampainya ke sini. Di depannya tuh ada kali beraduk gitu ya, seperti air pengaduan gitu ya. Itu si kambing tuh adanya di situ lagi berdiri, jadi airnya tuh seperti daratan gitu, membekuk gitu. Si domba itu di situ di atas air berdiri, malah kelihatan sama sisinya itu di situ banyak rumput di situ. Terus ada datang laki-laki di situ tuh, mendekatin, maranin domba itu, terus si orang itu tuh, si kakek itu manggil sama sisinya tuh, manggil sisinya tuh biasanya nyamperin, maranin gitu ya. Waktu pertama nginjak air itu bisa sisinya tuh begitu, bisa jalan di atas air biasa, bisa di atas. Udah pas deket ke deket domba itu langsung kejebur sisinya tuh, kejebur. Udah mau ke pinggir lagi, terus itu sisinya nggak bisa. Jadi seolah-olah ada gravitasi dari tadi yang bekas tadi kambing berdiri itu, ada gravitasi, ada tarikan itu sisinya ya. Sisinya berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga untuk lari ke pinggir, gak bisa, malah tertarik tuh, seperti orang ditarik gitu ya. Udah nyampe tadi dekat domba tuh ada suara, udah sinyo, kamu di sini aja bertapa, udah diam aja di sini, kamu nggak usah pulang. Nanti orang tua, kata orang itu, nanti orang tua kamu tadi kasih tahu, udah nggak usah takut kamu. Itu di sisinya tuh nggak ada reaksi apa-apa, diam aja, langsung manut di situ berdiri. Ya kambing, rumput lapangan di situ tuh nggak ada, ternyata di situ tuh air itu ya, air semacam telaga gitu ya, semacam telaga. Itu di sisinya tuh di situ rendam seleher di situ tuh. Tapi anehnya orang yang setiap ke daerah situ mau nyuci, mau nyari, mau ngambil batu atau buat apa, yang lewat situ nggak ada yang lihat sisinya lagi ngerendam di situ tuh, nggak ngelihat, nggak. Kalau seumpamanya dilihat sama masyarakat pasti ada yang nanya, itu nggak ada. Acuh aja, acuh. Ada yang ngejala atau mancing atau apa, itu nggak ada yang tahu, nggak kelihatan. Sisinya tuh di situ siang malam, nggak ada siang, nggak ada malam yang namanya. Tapi anehnya nggak ada nyamuk yang nyerang, nggak ada. Nyamuk sih banyak, tapi nggak ada yang nempel di wajahnya. Sisinya tuh nggak ada. Ya cuma ngerubungin muter-muter aja begitu, suaranya berisik itu si nyamuk tuh. Ya, berisik aja, tahu ya kan, tahu ya berisik ya.
Itu semakin lama dari lama tuh sampai semakin malam berganti pagi siang malam, pagi siang malam. Musim hujan, di situ hujan deras dari dua arah jalur itu, kali itu banjir itu kelihatannya besar banget itu banjir tuh. Itu sisinya tuh mau lari ketakutan ke bawah arus banjir. Tapi anehnya si banjir itu lewat di kepalanya, sisinya tuh lewat nggak terbawa tuh, nggak lewat aja, kelihatannya emang banjir besar, banjir di situ yang namanya air banjir itu. Tapi anehnya kepalanya, sisinya itu nggak basah. Sisinya dalam pikirannya, ini kok banjir, aneh, kepala saya nggak basah atau gimana yang namanya air itu reaksi atau nggak ada. Ini bener angin apa